Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Sore ini pasar minggu cuacanya mendung ora, panas ora, dingin-dingin empuk tapi suasananya gerah. Ada dinginnya, ada gerahnya jadi satu deh pokoknya ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini dan juga salam rindu, salam kangen buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini. Pasti minta supportnya dengan dipencet tombol like, di share, kemudian jangan di skip iklannya ya. Kalau yang pendek, kalau yang panjang boleh. Minta sedekahnya, kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Yuk sharing-sharing yuk. Kalian yang lagi booster ada yang ngalamin hal yang sama nggak? Aku ngerasa badanku ndak ngapa-ngapa, cuman ngantuknya luar biasa. Dan justru beda dengan yang vaksin yang kedua, Mas T itu ndak pengen mangan. Mas T nggak pengen makan. Ini sudah jam 2:30 dan Mas T belum makan dari pagi. Keren nggak? Jadi bisa kurus nih badannya lama-lama. Apa vaksin booster apa begini efeknya? Silakan yuk bantu-bantu sharing. Sampai aku suruh Mas Wardi lagi pergi ke Grogol hari ini cari kelapa hijau ya dek. Badanku sih nggak masalah, cuman rasanya kok ngantuknya berlebihan banget. Karena oke, tidurnya berantakan, tapi menurut aku biasanya nggak separah ini gitu loh. Rasanya tuh kayak kena angin sidik ngantuk nulu rek, jan pi rasanya coba. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini edisi ke tanggal 1 April 2022. 1 April rek iki. Alhamdulillah sudah sampai di bulan yang baru, sudah sampai di tanggal yang baru lagi. Semoga semakin baru rezekinya, semakin sehat, semakin diberkahkan rezekinya juga, semakin dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga semoga Allah kabulkan segala cita-cita baik kita di bulan April ini. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak orang baik yang selalu mensupport Mas T. Aduh, Jan, Masya Allah. Sorry kalau video Mas T yang biasanya tayang jam 2 sekarang berantakan, bisa malam, bisa sore, karena posisinya jamnya lagi berantakan banget. Ini hari ini baru bisa free. No, besok masih ada lagi kegiatan satu lagi. Jadi hari ini tuh yang ke kantor pajak, yang ke kantor Dukcapil, yang ke kantor ini, kantor itu. Memang banyak yang harus diperlukan. Dan Mas Wardi kan orangnya agak etek-etek, jadi Mas T yang agak kerepotan. Jadi teman-teman yang, sorry ya, kalau yang kemarin-kemarin sibuk nyanyi, ini sibuk nyari persyaratan buat Mas Wardi. Kan Mas Wardi mau di Jakarta ya teman-teman. Mas Wardi mau kerja di Jakarta, jadi banyak memerlukan berkas-berkas yang harus diurus di sini. Sedangkan KTP ini blur, tadi kudu ngurus ini meneh gitu loh. Ini aja saya sempat-sempatkan, saya pulang, dek kamu yang ke Grogol, karena kalau ke Grogol aku nggak sanggup rek. Numpak motor, kayak motornya itu ya motor Vario model lama dan joknya itu sudah jok lama banget. Jadi aku komplain tadi, ini keras banget loh lele motornya ini. Ya nanti diganti. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk semuanya. Salam sehat, salam sukses buat semuanya. Mas saya doakan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang sedang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah, amin. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya segera ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, semoga cepat dapat pekerjaan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan, amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Dan juga untuk yang punya usaha, yang punya niatan, punya agenda apapun itu, selama tujuannya baik, semoga Allah ijabah usaha dan juga niat baiknya, amin. Dilariskan dagangannya, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jadikan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Mas T ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih pengen berminat. Silahkan
Untuk membantu berjalannya sedekah bumi, silakan langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal maksimalnya terserah kalian. 1.000 perak, 2.000 perak, silahkan boleh langsung transfer ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi ya. Masih bingung caranya, Mas? Aku mau sedekah bumi, piye caranya, Mas? Mas, aku mau ini gimana caranya? Hubungin Mas Tulus tuh gimana caranya toh? Kan ada Instagram tuh yang ada di kolom deskripsi, ada WhatsApp, ada Instagram. Instagramnya itu bigtulus_bp2 ya teman-teman, bisa langsung hubungi Mas Tulus itu. Masih bingung, silahkan langsung hubungi Mas Tulus aja. Sedekah buminya kapan Mas Tulus dijalaninnya? Nanti kalau dananya sudah semua terkumpul, kemudian tanah yang dikirimkan sudah semua terkumpul juga ya, semuanya akan segera digelar. Alhamdulillah ada Mas Baik yang sekarang ini sedang kerja di Sumbawa, jadi beliau membantu mengirimkan tanah dari sana ya. Sementara waktu yang masih dibutuhkan hanya dari Gorontalo, Lampung, dan juga Bengkulu. Hanya 3 tanah lagi. Cuman kalau nggak ada yang bisa bantu, ya wes lah, tanah sudah sangat banyak ya. Terima kasih banyak juga Mas Tulus ucapkan buat semuanya yang sudah kirim tanah. Tapi ternyata ada kopinya, ada sambal kacangnya, ada kerupuknya. Pantes kok tanahnya cuma sedikit, tapi boxnya gede banget. Ternyata ada kerupuk dan segala macam. Oh my Mas teh saiki isine ciki-ciki nggone wong nongkrong. Jadi kadang Mbak Tika kesini, kemarin masih ada rezekinya, masih no makan kemarin ya. Jadi teman-teman Mas Teh kalau nongkrong di rumah nggak perlu ke warung lagi, karena rumahnya Mas Teh banyak banget. Kiriman dari Oma V, ciki-ciki itu masih banyak banget. Masih, aduh, pokoknya tangih ngangge lamun rek ya. Bisa ngundang orang banyak kayaknya buat makan-makan di rumah. Terima kasih banyak. Pokoknya Mas Teh cuma bisa bilang terima kasih buat yang sudah bantu kirim tanah, menyisihkan sedikit rezekinya untuk kirim tanah, buat nyelipin sedekah lagi, buat nyelipin apa tuh namanya sedekah, ada kopi dan lain sebagainya, makanan-makanan Mas Riaton, Mbak Nirwana kalau tidak salah yang dari Jambi, kemudian ada Mbak Yani yang dari Jepang juga terima kasih banyak. Terus yang sudah bantu sedekah dan tanpa terkecuali saja terima kasih. Semoga Allah yang ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga semoga Allah kabul segala hajat baiknya dengan bersedekah melalui Mas Tulus ya. Baik untuk sedekah bumi, baik untuk nyelipin lauk pauk ataupun oleh-oleh di pengiriman tanah hari ini. Mas Teh betul-betul tidak tahu ya. Pokoknya Mas Tulus doakan yang terbaik buat kita semua. Amin. Mas Teh betul-betul nggak tahu sebelum ada yang WhatsApp. Mbak Yani kalau nggak WhatsApp aku nggak tahu. Mas kayaknya di deket tanahnya itu ada sambal teri sama kacang. Loh kalau Mbak Yani nggak ngomong aku ya nggak paham rek. Serius. Jadi harus ada konfirmasi. Teman-teman yang mungkin kirim tanah tapi ada sesuatu di dalam tanahnya bisa kabarin Mas Teh ya, biar Mas Teh cek terus Mas Teh buka. Matur sembah nuwun semuanya. Gusti Allah sing bales. Semoga Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Yang masih pengen bantu sedekah silakan langsung klik kolom deskripsi ya. Oke. Hari ini pengen bahas apa Mas Teh? Kemarin ada yang bilang Mas Teh mimpi kok berlanjut kayak sinetron. Sebetulnya gini loh teman-teman, bukan berlanjut tetapi hanya kebetulan pas kemarin bahas apa kemudian hari ini begini. Ya terserah, saya nggak menutup kemungkinan apa-apa. Barusan ternyata di Jakarta itu gempa 5,1 skala Richter yang terasanya sampai di Pasar Minggu. Tetapi nggak tahu sumber gempanya di mana, masih kita cari tahu ya. Baru banget Mas Teh sebelum syuting jam 2:30 kurang lah, itu tadi barusan ada gempa, dan itu nggak bisa diprediksi, belum bisa Mas Teh prediksi asalnya dari mana karena belum ada berita yang up to date. Mas Teh nggak berani bilang di sini, cuman barusan terjadi gempa di kawasan Jakarta dan ini sudah mulai sering sekali terjadi ya. Bahas apa Mas Teh hari ini? Pengen bahas yang kemarin kegaduhan itu loh. Mas Teh itu banyak ditanya sama teman-teman subscriber, kegaduhan apa Mas yang sedang dipersiapkan oleh si monyet ini atau si Mbah D ini, sebetulnya sedang mempersiapkan apa sih Mas Teh? Lalu sebetulnya apa yang akan ramai ini? Ya clue yang Mas Tulus terima sementara waktu adalah ya hanya sebatas lebih dari 1.000 orang akan memberikan apa, dia tertawa kemudian dia mengatakan ada 1.000 orang yang akan terprovokasi atau terpancing emosinya kemudian akan memberikan makanan enak buat kita semua. Ya tadi secara garis besar adalah makanan enaknya tadi adalah emosi ataupun amarah yang dikeluarkan oleh hampir 1.000 orang laki-laki ini, dan mayoritas memang yang sedang diincar sama Mbak Dajjal adalah laki-laki karena lebih apa ya, mereka tuh lebih mudah beramarah, mereka tuh lebih berpikir pendek karena ya setelah saya cari tahu ternyata yang kan bilang ya, Le kamu percaya nggak kalau laki-laki tuh pikirannya mek loro sedangkan wong wedok pikirannya papat. Nah di situ aku langsung cari tahu, oh benar ternyata laki-laki itu berpikirnya pendek sekali karena memang katanya ada apa ya nama istilahnya itu, jadi berpikirnya pendek kalau laki-laki, perempuan lebih panjang. Nah itu kenapa mereka lebih mengincar laki-laki, dan ada
1000 sosok laki-laki yang di bawah 40 tahun yang mungkin akan meluapkan emosinya. Entah ini untuk demonstrasi, entah ini untuk apa, aku juga nggak tahu. Kayaknya sih lebih cenderung ke demonstrasi ya teman-teman, ketika ada hitungan sampai ke 1000 orang ini. Nah, kegaduhan ini sedang dibuat untuk membuat mereka emosi, kemudian bisa mengkonsumsi amarah dan juga rasa marahnya tadi. Dan aku sempat bertanya, apakah ini karena kebijakan? Apakah ini karena apakah ini karena sesuatu yang hanya yang dipengaruhi oleh si makhluk ini kepada Eyang dengan lantang mengatakan, yo iki wis wayahe, sudah waktunya orang yang memberikan kebijakan tadi ternyata salah dengan kebijakannya atau tidak bisa, belum bisa diterima oleh masyarakat sehingga memancing. Nah, hampir sudah mulai ketemu jalannya. Jadi kegaduhan yang bersumber dari 1000 orang ini, kemungkinan ada 1000 lebih orang, ya mungkin kemungkinan besar ada demonstrasi yang terjadi entah di Jakarta, entah di beberapa tempat. Dan kalau Eyang bilang sendiri, jumlahnya itu akumulatif ya, Tulus. Jadi jumlahnya rapodo, sanggon beda-beda. Jadi berarti dalam tanda kutip akan terjadi beberapa titik. Ya teman-teman, tidak hanya mungkin bukan hanya di Jakarta atau di beberapa tempat. Sayangnya Mas T nggak bisa mendetailkan tempatnya di mana saja. Dan I don't know ini benar atau tidak ya. Sekali lagi ya, ini hanya sebatas angan-angan atau ibarat kata hanya sebatas prediksi. Selebihnya terjadi atau tidak ya kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi dan tidak mempengaruhi apapun dan tidak membuat orang menjadi terprovokasi, kemudian terpancing, kemudian melakukan kegiatan yang mungkin saja seperti halnya sebuah demonstrasi dan lain sebagainya. Nah, kegaduhan ini banyak yang nanya, kegaduhan apa Mas Tulus? Di pemerintahan kah atau di mana kah? Ternyata ini semua sedang dioglek-oglek, Rek. Semuanya sedang dioglek-oglek. Jadi di dalam itu dibikin panas sebetulnya. Organisasi dibuat panas, seperti yang sudah Mas Tulus sampaikan di video-video sebelumnya, bahwa memang mereka menyerang organisasi dan pemerintahan dibuat panas. Aku nggak tahu ya panasnya ini apa, tapi sampai detik ini juga belum ada berita yang nyeleneh-nyeleneh soal pemerintahan kita. Dalam arti pemerintahan yang nyeleneh itu ya saya nggak tahu ya apa-apa. Cuman sementara ini batas waktunya hanya kayak kabar-kabar minyak goreng mahal, terus kayak Pertamax yang naik, gitu-gitu doang kan. Terus kebijakan pemilu yang katanya ditunda dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang sudah Mas Tulus simak. Tetapi dalam hal ini soal intern mereka sedang dalam kondisi yang panas, aku tidak tahu. Tapi Eyang sempat mengatakan sebetulnya sumbernya itu ya dari tekon dhuwur le. Nek dhuwur atos yo ngesor bakal atos. Jadi Eyang juga memberikan wejangan ke saya untuk lebih melihat bahwa ya dari atasnya ini sudah keras. Kalau mau keras, kalau nggak mau keras ya dari atas juga harus lembut. Karena dari atas juga keras. Dan Eyang juga mengatakan sebetulnya ada konflik-konflik intern yang terjadi di antara beberapa lembaga yang hitungannya ki ya mungkin divisi per divisi gitu ya teman-teman. Kalau ibarat kata perusahaan, aku nggak bisa detailin juga sih, nggak ngerti komponennya gitu loh. Aku nggak paham untuk susunan susunan komponennya tuh dari mana ke mana. Cuman aku nggak paham. Cuman ya secara garis besarnya sebenarnya terpengaruh dari hal yang mungkin ada intern yang sedang bermasalah gitu loh teman-teman. Jadi bukan hanya keputusan yang akan memancing rakyat atau keputusan memancing orang banyak untuk tidak suka, kemudian akan banyak kejadian-kejadian di mana mereka sedikit terpengaruh dengan satu titik, tetapi sebetulnya titik ini juga sedang berkelahi di dalamnya, sedang bergulat. Di dalam pergulatannya sedang bergulat dan mereka ada yang setuju, ada yang tidak, kemudian pro dan kontra. Sebetulnya pro dan kontra sesuatu yang biasa, tetapi ada banyak hal yang akan menjadi bumerang buat diri mereka sendiri, akan banyak hal yang justru akan menjadi lawan di antara kawan. Jadi kawan dan lawan ini akan sama-sama dipancing terus supaya mereka selisih paham. Dan kita doakan mudah-mudahan siapapun, entah organisasi apapun, entah pemerintah kita, entah siapapun orang-orang yang kira-kira menaungi orang banyak, dalam hal ini berarti punya pengikut banyak ya teman-teman, dan itu adalah salah satu sentra. Setidaknya kita doakan mudah-mudahan mereka tidak mudah terpancing lagi, kemudian supaya mereka salah satunya bisa berpikir jernih sehingga tidak mempengaruhi. Dan secara garis besar ada sebuah pesan yang Mas Tulus harus sampaikan di sini, bahwa memang intinya adalah dari atas. Atas ini panas le, jadi bawahnya juga panas. Atas ini tidak bisa dikontrol le, makanya semuanya tidak bisa dikontrol. Dan ini salah satu faktor yang mempengaruhi bahwa ini adalah sebuah sebuah hal
yang sudah seharusnya terjadi dan mungkin saja tidak akan bisa ditanggulangi ketika ini terlalu besar. Dan maaf ya teman-teman, aku melihat sebuah kata lagi di sini, serakah lagi. Dan memang kata-kata itu aku nggak bisa garis bawahi atau aku tujukan kepada satu atau dua sosok, tetapi keserakahan ini sebetulnya yang betul-betul memancing banyak hal, sehingga si pengadu domba ini, si makhluk-makhluk pengadu domba yang bisa menghasut artis, bisa menghasut pejabat, bisa menghasut siapapun, ini sangat besar kemungkinan mereka bisa menghasut siapapun. Kemudian ya tadi, dasarnya memang mereka sudah serakah, dasarnya mereka ingin meraup sesuatu yang lebih di atas yang sudah dia dapatkan gitu loh teman-teman. Jadi wes dikei waktu ngene panggah kurang waktu sakmene, dikasih segini kurang segini, terus dikasih itu ternyata kurang ini. Jadi ini beberapa hal yang aduh, aku takut ketika banyak yang menggambarkan ini sebagai A, sebagai B, ini itu gitu loh. Dan aku tidak bisa menggarisbawahi secara detail karena aku nggak pengen di channelku nanti ada yang komentarnya sara, politis, dan lain sebagainya. Aku nggak mau rasis, kemudian sara, jangan sampai ada komentar seperti itu. Jadi intinya adalah, ya apa yang saya sampaikan ini, kerusuhan-kerusuhan yang akan terjadi ini memang sumbernya tetap dari atas. Dan seperti garis bawah yang harus kita cari tahu adalah ya tadi, atasnya sudah panas, makanya bawahnya akan panas. Dan dasar panasnya tadi adalah serakah. Kemudian serakah tadi juga mempengaruhi orang-orang di dalam tadi, di organisasi tersebut, di kompleks tersebut. Kemudian memancing orangnya dari teman dan kelawan, lawan dan teman, dan begitu seterusnya. Mereka akan terus terpancing, kemudian mengadu domba, kemudian pecah semuanya. Tapi hati-hati ketika sudah dipilih, ketika kamu sudah terpilih, kemudian kamu menjadi salah satu orang yang bijak untuk melepaskan sesuatu, tapi ternyata kamu tidak bisa bijak melepaskan sesuatu, ya kamu yang akan hancur sendiri. Dan orang-orang yang sudah memanfaatkan berbagai macam jenis bentuk demi keuntungan, entah itu keuntungan jualan ini, jualan itu, keserakahan kamu. Nah intinya gini, di bulan ini, di bulan April, awal bulan April sampai pertengahan akhir bulan April, orang-orang yang serakah untuk mendapatkan sesuatu, dia akan langsung mendapatkan azabnya, dia akan langsung mendapatkan jawabannya. Ya teman-teman, aku banyak melihat sekarang kayak Crazy Rich itu yang banyak kasus. Sekarang yang si kaya A, si kaya B ternyata tertangkap, si ini ternyata dapat kasus ini. Dan ini beberapa hal yang sudah Mas Tulus lihat sebelumnya, secara detail ada beritanya, kemudian jalurnya sudah Mas Tulus baca. Dan oke, ternyata semuanya ada dasarnya dan semuanya palsu. Ya teman-teman, jadi intinya adalah di sini apa yang Mas Tulus sampaikan ini adalah sebuah gambaran bahwa mungkin saja akan banyak orang terprovokasi. Salah satunya mungkin anggota keluarga kita, atau anak-anak kita, kakak kita, abang kita, adik kita. Nah, kalau mereka terprovokasi oleh sesuatu dan mungkin akan melakukan sesuatu, tugas kita adalah mengingatkan, gak usah aneh-aneh wes, kita ikuti kebijakan pemerintah. Selama ini tidak di luar jalur, ya sepertinya sih ini agak di luar jalur ya yang ya. Jadi ini akan benar-benar memicu sesuatu yang sangat besar sekali. Aku melihat ini ada picuan yang sangat besar sekali. Dan pemicunya ini ya ibarat kata bensin karo korek, wes tinggal ngobong koreknya di sini, bensinnya di sini, nyaut itu deket banget. Dan ini sangat besar kemungkinan akan terjadi ya teman-teman. Sangat besar kemungkinan akan tersulut, karena ini sesuatu yang besar sekali. Saya tidak tahu sesuatu besarnya apa, tapi aku baca, aku lihat ini sesuatu yang sangat besar dan agak sedikit berbahaya. Kemudian agak sedikit sensitif, ini terlalu sensitif juga. Kemudian agak terlalu memaksakan sesuatu, sehingga banyak orang yang akan terprovokasi. Saya tidak mengatakan apapun ya teman-teman, jadi tidak usah nyambung-nyambungkan. Nih teman-teman yang biasanya anak-anak yang merasa punya feeling, anak-anak merasa bisa melihat sesuatu, bisa membaca sesuatu, dengan lantangnya dia akan bilang, kayak kemarin aku baca di sini akan ada musibahnya di sini. Nah, padahal Mas Tulus sudah mengingatkan sebelumnya, kemampuanmu bukan untuk menyombongkan apa yang kamu tahu. Jadi tidak harus kamu tunjukkan ke orang lain. Aku kadang-kadang membacanya, nanti begini ya mas, oh pemerintah ini ya mas, oh ini ya mas, oh ini yang mau kecelakaan, ada gempa di sini, ada gunung meledak dan sebagainya, gunung meletus dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal yang aku astagfirullahaladzim, ini maksudnya kipin ngopo, biar kenapa? Kamu mengatakan seperti itu biar ngapa? Mas Teh selalu omeli teman-teman yang komentarnya agak nyeronok, agak terlalu meloho atau terlalu terbuka. Sebetulnya kenapa? Untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang salah.
dari penyampaian kita yang salah ya teman-teman. Jadi silakan disambungkan dengan apapun, tetapi sekali lagi semoga yang saya sampaikan hari ini adalah sebuah rem, bisa dijadikan sebuah rem untuk menghalangi kita. Sekali lagi, oke, kita boleh meluapkan sesuatu untuk menyampaikan sesuatu, tapi untuk tujuan yang benar, untuk manfaat yang benar. Jadi jangan pakai emosi, jangan pakai amarah. Ya, saya tahu kalian memperjuangkan hak orang banyak, tetapi sekali lagi jangan gunakan emosi yang terlalu tinggi, jangan gunakan ketegangan yang terlalu tinggi, karena ketika kamu terlalu emosi, emosimu tadi justru jadi vitamin bagi makhluk-makhluk yang tidak suka dengan kita, orang-orang damai ya, makhluk-makhluk jin yang memang bisa mengkonsumsi emosi kita. Dan ini sesuatu yang harus kita cari tahu bahwa oke, ternyata emosi kita aja bisa jadi vitamin buat mereka, penambah imun dan lain sebagainya. Lakukan perjuangan kita sebagai masyarakat, lakukan hakmu sebagai masyarakat Indonesia yang baik, tetapi jangan gunakan emosi yang terlalu tinggi untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi ambil jalur tengah, pilih jalan terbaik. Kemudian kalau memang tidak setuju ya wajar, setiap manusia memiliki hak untuk menolak sesuatu. Semua masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menolak kebijakan apapun itu, karena kita memiliki hak asasi masing-masing. Dan luapkan ya, kemudian bisa dilontarkan atau bisa disalurkan, tapi dengan tata cara yang baik. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa mengerti. Saya juga nggak tahu apa yang harus saya kasih judul apa video ini, tapi aku rasa orang-orang tertentu pasti akan paham. Teman-teman yang paham silakan klik kolom komentar atau tulis sesuatu. Aku menyampaikan ini ada pesan di balik apa yang aku sampaikan, ada clue di balik yang aku sampaikan. Semoga kalian bisa menyimak. Kenapa Mas Tulus gak meloho sekalian? Ya, ini satu yang tidak bisa saya lakukan. Saya bukan seperti kalian orang-orang hebat. Aku orang nggak bisa apa-apa. Jadi kalau aku menyampaikan ya begini, ada batasannya. Kalau kalian kan asal ngomong, oh gunung ini ya mas, oh nanti kapal ini ya mas, di pelabuhan ini ya mas yang akan ini. Karena kalian orang-orang hebat, ya. Kalian orang-orang luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa kelepasan, luar biasa sombong. Karena kalian merasa memiliki kemampuan, merasa tahu, kalian langsung tulis begitu aja. Secara tidak langsung, kalian sedang mendoakan sesuatu terjadi di tempat itu. Ya, jadi sekali lagi boleh memprediksi, boleh melihat sesuatu, menyampaikan apa yang ya terserah bagi yang mau menyimak, bagi yang mengartikan apa. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan adalah jadi manfaat buat orang lain. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Menurut saya itu ya. Terima kasih banyak. Semoga paham dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Aku sih bingung ya, kok bisa aku ngomongnya arahnya ke sini. Tapi mudah-mudahan bisa menjadi bahan wawasan buat kita dan juga menambahkan pesan-pesan tertentu. Kemudian bisa kalian tangkap pesannya dan bisa kalian cerna dengan baik ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi Mas Teh minta maaf kalau misalnya ada tutur kata yang udah berkenan, bukan menggurui, kita sama-sama belajar di sini ya. Mas Teh minta pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, orang baik, berrezeki. Amin.